You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Franco Morbidelli terkesima, gaya berkendara Marc Marquez bikin merinding di pinggir lintasan. Pembalap tim VR46, Franco Morbidelli, baru-baru ini mengungkapkan rasa kagumnya terhadap gaya berkendara salah satu rival terberatnya di MotoGP, Marc Marquez. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang cara sang juara dunia 8 kali itu memperlakukan motor di lintasan, khususnya saat memasuki tikungan yang disebut Morbidelli sebagai luar biasa dan menggetarkan. Dalam dunia MotoGP, di mana setiap detik bisa menjadi pembeda antara podium dan kecelakaan, detail kecil seperti cara masuk tikungan bisa jadi penentu. Dan dalam hal ini, Marquez tampil sebagai salah satu maestro. Dalam wawancara bersama siaran langsung MotoGP saat akhir pekan balapan di Brno, Morbidelli mengungkapkan bahwa ia memanfaatkan beberapa sesi untuk tidak hanya berada di paddock, melainkan turun langsung ke sisi lintasan. Di sana, ia mengamati langsung cara para pembalap menangani motor mereka dari berbagai pabrikan dan gaya yang berbeda. Saya telah melihat banyak motor dalam 3 hari ini, ujarnya. Saya turun ke lintasan untuk mengamati karakteristik motor dan pembalap dari dekat. Apa yang saya lihat benar-benar membuka mata saya. Bukan hanya sekadar analisis teknis, tapi juga pengalaman emosional yang dalam. Terutama dalam 10 menit pertama setiap sesi, saya sampai merinding. Anda bisa merasakan energi, adrenalin, dan ketegangan dari pinggir lintasan, lanjutnya. Menurut Morbidelli, menyaksikan para pembalap top beraksi dari sisi lintasan memberikan perspektif yang berbeda. Lebih jujur, lebih mentah, dan lebih mengesankan. Dari seluruh pengamatannya, satu nama yang paling mencuri perhatian Morbidelli adalah Marc Marquez. Juara dunia asal Spanyol itu dikenal dengan gaya agresifnya, seringkali membawa motor hingga batas kemampuan, bahkan kadang-kadang melewati batas itu. Masuk tikungan ala Marc sangat mengesankan, kata Morbidelli. Cara dia mengarahkan motor, posisi tubuhnya, kontrol rem dan gas, semuanya seperti perpaduan antara seni dan sains. Bukan rahasia lagi bahwa Marquez memiliki gaya yang unik dalam mengendalikan motornya. Ia sering menekuk motornya ke sudut-sudut ekstrim, membuat ban depannya nyaris kehilangan grip. Namun entah bagaimana tetap berhasil mengendalikan motor dan melesat keluar tikungan lebih cepat dari siapapun. Gaya khas Marquez ini telah menjadi bahan studi bahkan bagi para rivalnya. Banyak yang mencoba menirunya, tapi hanya sedikit yang bisa melakukannya tanpa risiko besar. Namun, Marquez bukan satu-satunya yang membuat Morbidelli terkesan. Ia juga menyebut 2 nama lain, seperti Marco Bezzecchi, serta Johann Zarco, pembalap berpengalaman asal Prancis. Bezzecchi berkendara dengan sangat baik. Dia dalam kondisi fisik dan mental yang prima, ujarnya. Bezzecchi memang menunjukkan perkembangan pesat dalam 2 musim terakhir, menjelma menjadi salah satu pembalap muda yang paling konsisten di grid. Lalu ada Johann Zarco, yang dikenal sebagai pembalap teknis namun berani mengambil risiko. Zarco berkendara dengan penuh perhitungan, tapi tetap agresif. Dia mengambil banyak risiko, namun tetap presisi di setiap lap. Itu tidak mudah, puji Morbidelli. Ketiganya, Marquez, Bezzecchi, dan Zarco dinilai Morbidelli sebagai pembalap paling menarik untuk ditonton selama beberapa hari pengamatannya di Brno. Sebagai salah satu murid Akademi VR46 milik Valentino Rossi, Morbidelli dikenal sebagai pembalap yang cerdas dan analitis. Ia bukan hanya mengandalkan insting dan kecepatan, tapi juga belajar dari para rivalnya untuk terus berkembang. Dalam olahraga seperti ini, tak ada ruang untuk stagnan. Anda harus terus belajar, beradaptasi, dan memahami kekuatan lawan, tegasnya. Meskipun berada di posisi ke-6 klasemen sementara MotoGP 2025, Morbidelli tampaknya belum puas. Pengamatan intensif yang ia lakukan hanyalah salah satu dari banyak upaya untuk meningkatkan performanya di paruh kedua musim ini. Saya ingin memulai paruh kedua musim dengan lebih kuat. Ada banyak hal yang saya pelajari. Kini tinggal bagaimana menerapkannya di atas motor, katanya optimis. Cerita Morbidelli ini mengingatkan kita bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan atau kemenangan di atas kertas. Ini adalah dunia di mana teknik, mentalitas,
dan bahkan kekaguman terhadap rival bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Dengan sisa musim yang masih panjang, dan persaingan yang semakin sengit, para pembalap seperti Morbidelli akan terus mencari cara untuk menyalip, menantang, dan mungkin suatu hari mengalahkan pembalap seperti Marc Marquez. Dan siapa tahu? Dari pinggir lintasan tempat dia merinding melihat aksi Marquez, Morbidelli bisa saja menemukan cara untuk berdiri lebih tinggi di podium MotoGP. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see, I could be. Luigi Daligna, pebalap seperti Marc Marquez hanya lahir setiap 15 tahun sekali. Menurut Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse dan sosok penting di balik kebangkitan Ducati dalam 1 dekade terakhir, Marc Marquez adalah salah satu talenta luar biasa yang hanya muncul sekali dalam 10 hingga 15 tahun. Marc adalah tipe pebalap yang tidak muncul setiap musim. Dia membawa sesuatu yang tidak bisa dirancang di pabrik atau dihitung lewat data. Bakat seperti dia, yang bisa mengubah balapan dari atas motor, bukan lewat strategi komputer sangat langka, ujar Dalinya, dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Motosan. Marc Marquez mulai mencuri perhatian sejak debutnya di MotoGP pada tahun 2013. Masih berusia 20 tahun kala itu, ia langsung memenangi gelar juara dunia di musim debutnya. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh rookie manapun sejak era Kenny Roberts. Gaya membalapnya yang ekstrim dan agresif, dengan posisi tubuh yang seolah menantang hukum fisika. Tak hanya menghasilkan kemenangan, tapi juga membuka jalan baru dalam teknik membalap modern. Siku menyentuh aspal? Dulu dianggap mustahil. Kini jadi standar. Marquez memulai tren itu. Setelah Valentino Rossi memudar dari puncak performa, dunia MotoGP seperti kehilangan ikon besar. Muncul pertanyaan besar di paddock dan tribun penonton, siapa yang bisa meneruskan warisan tersebut? Jawabannya ternyata datang lebih cepat dari dugaan. Marc Marquez, dengan caranya sendiri, mengambil alih panggung. Dominasi Marquez di lintasan begitu luar biasa hingga ia dengan cepat dianggap sebagai penerus era tersebut. Sebagai arsitek di balik dominasi Ducati dalam beberapa tahun terakhir, Gigi Dalinya adalah otak teknis yang sangat dihormati. Dia telah bekerja dengan banyak pebalap hebat, dari Casey Stoner hingga Andrea Dovizioso dan Francesco Bagnaia. Namun bahkan Dalinya tak segan menyebut Marquez sebagai fenomena langka. Marc memiliki kecepatan, tentu. Tapi yang lebih penting, dia punya naluri balap yang hampir mustahil dijelaskan lewat angka atau simulasi. Dia tahu kapan harus mengambil risiko, kapan harus menahan diri. Itu bukan hal yang bisa dilatih atau diprogram, ujar Dalinya. Menurutnya, salah satu aspek paling mengesankan dari Marquez adalah kekuatan mentalnya. Setelah mengalami cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya pada 2020, Marquez menjalani serangkaian operasi dan proses pemulihan yang sangat panjang. Banyak yang mengira ia tak akan pernah kembali kompetitif. Tapi dia kembali. Dan bukan hanya kembali, dia langsung menunjukkan bahwa dia masih lapar kemenangan. Itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh pebalap-pebalap terhebat sepanjang sejarah, lanjut Dalinya. Musim 2024 menjadi titik balik besar dalam karir Marquez. Setelah bertahun-tahun menjadi ikon Repsol Honda, ia memutuskan untuk pindah ke Gresini Racing, tim satelit Ducati. Sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai perjudian besar. Namun tidak bagi Dalinya. Sejak awal, saya tahu kalau dia bisa cocok dengan karakter Desmo Sedici. Meski dia belum punya pengalaman panjang di atas Ducati, dia belajar cepat dan tahu bagaimana mengendalikan motor kami. Dalam beberapa balapan, dia bahkan tampil lebih cepat dari pebalap pabrikan, ungkap Dalinya dengan nada bangga. Marc tidak hanya cepat, tapi juga membawa masukan teknis yang sangat tajam. Meski bukan bagian dari tim pabrikan secara langsung, pengaruhnya terhadap pengembangan motor sangat terasa. Dia sangat sensitif terhadap karakter motor. Apa yang dia rasakan di lap pertama bisa sangat membantu kami dalam membuat keputusan teknis, kata Dalinya. Musim 2025 adalah musim yang bisa menjadi salah satu yang paling bersejarah dalam karir Marquez. Saat ini, dia memimpin klasemen MotoGP dengan 381 poin. Unggul jauh dari sang adik, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 120 poin. Dengan performa seperti ini, Marquez hanya membutuhkan 103 poin lagi untuk mengunci gelar juara dunia ke-9-nya. Jika berhasil, ia akan menyamai rekor milik Valentino Rossi,
dan menyatukan dirinya dalam klub eksklusif para legenda MotoGP. Sirkuit Misano, Italia, menjadi tempat di mana Marquez berpotensi mengunci gelar. Sebuah momen yang akan syarat makna, mengingat Misano juga merupakan rumah spiritual bagi Rossi dan para tifosi Italia. Lebih dari sekadar statistik dan piala, kehadiran Marc Marquez memberikan dimensi baru bagi olahraga ini. Ia bukan hanya seorang pembalap cepat, ia adalah sosok yang bisa mengubah jalannya sejarah, menciptakan tren baru, dan memengaruhi arah perkembangan teknis tim-tim pabrikan. Bagi dalinya, Marquez adalah contoh ideal dari seorang pebalap sejati, yang bukan hanya mengandalkan bakat alamiah, tapi juga disiplin, kecerdasan, dan ketahanan mental di atas rata-rata. Dia tipe pebalap yang membuat insinyur seperti saya harus berpikir dua kali. Karena dia bisa melakukan hal-hal di lintasan yang tak masuk dalam simulasi. Marc adalah teka-teki yang indah, pungkas dalinya. Dalam dunia MotoGP yang semakin kompleks dengan teknologi mutakhir, analisis data, dan pengembangan mesin yang nyaris presisi militer, masih ada ruang bagi sosok seperti Marc Marquez. Sosok yang mengingatkan kita bahwa pada akhirnya, motorsport adalah tentang manusia yang menaklukkan mesin. Dan seperti yang dikatakan oleh Gigi dalinya, pebalap seperti Marquez hanya lahir setiap 10 hingga 15 tahun sekali. Jadi selama kita masih bisa menyaksikan aksinya, mari kita nikmati setiap lap, setiap tikungan, dan setiap momen magis yang ia hadirkan. Karena setelah ini, kita mungkin harus menunggu 1 dekade lagi untuk melihat yang seperti dia. Catatan waktu Marc Marquez bocor di Balaton Park, rekor Toprak Razgatlioglu di WSBK terancam. Sesi uji coba Ducati di sirkuit Balaton Park, Hungaria, yang berlangsung belum lama ini, mendadak jadi perbincangan hangat dunia balap. Bukan karena kejadian dramatis atau kecelakaan spektakuler, melainkan karena satu hal yang mengejutkan. Catatan waktu Marc Marquez yang bocor ke publik, dan hasilnya membuat banyak pihak melongo, termasuk sang juara World SBK, Toprak Razgatlioglu. Pasalnya, Marquez, yang hanya mengendarai Ducati Panigale V4, motor produksi massal untuk jalan raya, mampu mencatat waktu yang sangat dekat dengan rekor balapan WSBK di sirkuit tersebut. Balaton Park, yang berada di dekat Danau Balaton, Hungaria, akan menjadi tuan rumah MotoGP Hungaria pada 22-24 Agustus 2025. Sebagai bagian dari persiapan, Ducati menggelar tes privat di sirkuit ini. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia turut ambil bagian, namun bukan dengan motor prototipe MotoGP, melainkan menggunakan Ducati Panigale V4. Motor legal jalanan yang tetap bertenaga, namun tidak selevel dengan mesin MotoGP atau WSBK. Dalam salah satu unggahan video onboard yang dibagikan Marc di media sosial, tampak jelas angka pukul 1.41 di panel dashboard. Ini langsung memancing rasa penasaran para penggemar dan jurnalis. Menurut laporan motorsport.com, waktu resmi putaran terbaik Marc Marquez adalah 1 menit 41,5 detik. Tak butuh waktu lama sampai kabar ini sampai ke telinga Toprak Razgatlioglu, juara WSBK yang mencetak pole position di Balaton Park dengan waktu 1:38.357. Toprak yang kini memperkuat tim BMW, mengaku kaget dan terkesan dengan performa Marquez. Saya tidak menyangka dia bisa secepat itu hanya dengan motor jalanan. Itu sangat luar biasa, ujar Toprak dalam wawancara singkat. Biasanya motor jalan raya memiliki banyak keterbatasan di sirkuit, apalagi dengan ban standar. Tapi Marc membuktikan dia memang pembalap spesial. Toprak pun mengaku makin penasaran dengan potensi Marquez saat nanti kembali ke Balaton Park dengan motor MotoGP. Ia mengatakan, kalau dia saja sudah pukul 1.41 dengan Panigale biasa, saya tidak bisa bayangkan seberapa cepat dia dengan motor MotoGP. Bisa jadi rekor saya tidak akan bertahan lama. Catatan Marquez memang layak disebut mengejutkan. Sebagai pembanding, di ajang World SBK, Alvaro Bautista, pembalap dari tim Aruba It Racing Ducati mencetak waktu tercepat balapan dengan 1:40.551 hanya selisih sekitar 1 detik dari catatan Marquez. Perlu dicatat, motor WSBK seperti Panigale V4R yang digunakan Bautista telah dimodifikasi habis-habisan. Suspensi, elektronik, aerodinamika, serta bobotnya jauh berbeda dari versi standar. Maka ketika Marquez bisa mendekati waktu itu dengan motor jalanan, hal tersebut mengindikasikan potensi besar saat ia nanti menggunakan Desmose di CEP. Yang tak kalah menarik, ternyata Marc Marquez bukan pembalap Ducati tercepat saat tes itu.
Juara dunia MotoGP 2022-2023, Francesco Pecco Bagnaia, justru mencatat waktu lebih tajam, yakni 1 menit 41,468 detik. Keduanya tampil konsisten dan impresif, menunjukkan bahwa meskipun dengan keterbatasan motor, kemampuan mereka tetap di level tertinggi. Hal ini membuat banyak pihak antusias menantikan bagaimana mereka tampil dengan motor MotoGP di sirkuit yang baru pertama kali digunakan. Secara teknis, sirkuit Balaton Park sangat cocok dengan gaya membalap Marc Marquez. Banyak tikungan ke kiri dan zona pengereman keras. Dua elemen yang selama ini menjadi kekuatan utama Marquez sejak awal karirnya. Dengan sirkuit yang begitu cocok dan performa yang sudah luar biasa bahkan dengan Panigale V4, banyak yang percaya bahwa rekor Toprak Razgatlioglu di WSBK bisa runtuh saat MotoGP digelar. MotoGP Hungaria pada akhir Agustus nanti tampaknya akan menjadi seri yang sangat menarik. Bukan hanya karena debut Balaton Park, tetapi juga karena adanya tantangan tidak resmi antara kelas MotoGP dan WSBK, yang kini dipicu oleh waktu pukul 1.41 milik Marquez. Akankah catatan 1.38.357 milik Toprak dipatahkan? Dan berapa waktu yang bisa dicetak Marc Marquez atau Pecco Bagnaia dengan Desmosed di CEP? Toprak sendiri tampaknya sudah siap menerima jika rekornya harus dikalahkan. Rekor memang dibuat untuk dipecahkan, ujarnya. Tapi saya tetap bangga pernah menjadi yang tercepat di sirkuit ini pertama kali. Meski hanya sekadar tes dengan motor jalan raya, performa Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di Balaton Park sudah cukup memberikan sinyal kuat bahwa rekor WSBK bukanlah sesuatu yang tak tersentuh. Dengan kombinasi sirkuit yang cocok, motor Ducati yang kompetitif, serta talenta luar biasa dari kedua pembalap, MotoGP Hungaria 2025 bisa menjadi titik sejarah baru, saat kelas MotoGP menegaskan dominasinya, dan saat rekor Toprak Razgatlioglu benar-benar diuji. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Valentino Rossi masih di puncak, tapi Marc Marquez siap geser rekor kemenangan MotoGP. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1949, MotoGP telah menjadi panggung utama para gladiator roda 2, ajang di mana kecepatan, nyali, dan strategi berpadu menjadi satu. Dalam lintasan sejarah panjang tersebut, sejumlah nama telah mengukir prestasi fenomenal, namun satu sosok tetap berdiri kokoh di puncak klasemen kemenangan sepanjang masa, Valentino Rossi. Dikenal dengan julukan The Doctor, Rossi bukan hanya seorang pembalap, tetapi juga simbol dari era keemasan MotoGP. Dengan total 89 kemenangan di kelas utama, Rossi telah menancapkan tonggak sejarah yang selama bertahun-tahun dianggap tak tergoyahkan. Kemenangan pertamanya diraih pada tahun 2000 dan kemenangan terakhirnya pada 2017, menjadikannya ikon lintas generasi yang dikenang tak hanya oleh penggemar MotoGP, tetapi juga oleh dunia olahraga secara keseluruhan. Namun, seperti halnya semua rekor dalam olahraga, tidak ada yang benar-benar abadi. Kini, tekanan terhadap rekor Rossi datang dari pebalap yang tak kalah legendaris, Marc Marquez. Pebalap asal Spanyol ini telah menorehkan 70 kemenangan di kelas utama, hanya terpaut 19 kemenangan dari sang maestro. Dengan performa yang kembali tajam di musim 2025 setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera dan adaptasi motor, Marquez tampak siap untuk menantang dan mungkin menggeser dominasi Rossi di puncak. Marc Marquez memulai debutnya di kelas utama pada 2013 dengan cara yang sensasional. Di musim perdananya, ia langsung merebut gelar juara dunia, prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir pebalap. Sejak saat itu, ia menjadi kekuatan dominan di lintasan, mengoleksi gelar demi gelar dan kemenangan demi kemenangan dengan gaya membalap yang agresif namun cerdas. Musim 2025 menunjukkan bahwa Marquez belum habis. Ia kembali ke jalur kemenangan, menambah koleksi trofi dan memperpendek jarak dengan rekor Rossi. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin nama Marquez akan bertengger di urutan pertama dalam beberapa musim ke depan. Usianya yang masih relatif muda, 32 tahun, dan semangat juang yang tak luntur menjadikannya kandidat kuat untuk menjadi pebalap tersukses dalam sejarah MotoGP. Dalam sebuah wawancara, Marquez menyatakan bahwa ia sangat menghormati pencapaian Rossi, namun ia tidak menyangkal ambisinya untuk menuliskan namanya di buku sejarah sebagai pemilik rekor kemenangan terbanyak. "Saya tidak membalap demi rekor, tapi ketika Anda sudah dekat, tentu Anda ingin mencapainya," ujar Marquez beberapa waktu lalu. "Valentino adalah legenda, tapi saya ingin menjadi bagian dari sejarah itu juga." Selain Marquez, pebalap lain yang patut diperhitungkan adalah Francesco Pecco Bagnaia.
Juara dunia 2 kali ini tengah menunjukkan konsistensi yang luar biasa bersama tim Ducati. Saat ini, Bagnaia telah mengoleksi 30 kemenangan, hanya terpaut 1 kemenangan dari 2 legenda lain, Dani Pedrosa dan Eddie Lawson. Jika Bagnaia mampu mempertahankan performanya, ia bisa terus naik dalam daftar pemenang sepanjang masa. Meskipun gap dengan Marquez dan Rossi masih cukup jauh, usianya yang lebih muda membuka peluang besar baginya untuk terus mencetak sejarah dalam 1 dekade mendatang. Daftar 10 besar pebalap dengan kemenangan terbanyak di kelas utama MotoGP merupakan refleksi dari bagaimana olahraga ini terus berevolusi dari masa ke masa. Nama-nama seperti Giacomo Agostini, 68 kemenangan, Mick Doohan, 54 kemenangan, Jorge Lorenzo, 47 kemenangan, dan Casey Stoner, 38 kemenangan, menandai era-era keemasan yang berbeda. Agostini, misalnya, mendominasi era 60-an dan awal 70-an dengan gaya membalap klasik dan teknik yang menginspirasi generasi selanjutnya. Mick Doohan, raja kelas 500cc di era 90-an, dikenal karena keuletannya, bahkan setelah mengalami cedera parah. Lorenzo dan Stoner membawa pendekatan teknis dan ketenangan yang menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Dan jangan lupakan Mike Hailwood, 37 kemenangan, yang dikenal dengan julukan Mike the Bike karena kemampuannya mengendarai hampir semua jenis motor dan tetap kompetitif. MotoGP pertama kali dimulai pada tahun 1949 dengan kemenangan Harold Daniel di ajang Isle of Man Senior TT, yang saat itu merupakan bagian dari Grand Prix. Sejak saat itu, teknologi motor, peraturan balapan, dan gaya membalap telah mengalami transformasi luar biasa, namun semangat kompetitif dan semangat untuk menjadi yang terbaik tetap sama. Dalam konteks ini, rekor kemenangan menjadi lebih dari sekadar angka. Ia mencerminkan perjalanan karir yang penuh kerja keras, kegigihan, dan kejayaan. Itulah mengapa perburuan rekor ini begitu menarik untuk diikuti, karena kita menyaksikan sejarah yang sedang ditulis, bukan sekadar dilihat di buku catatan. Pertanyaannya sekarang, apakah Marc Marquez bisa mengejar dan melampaui Rossi? Atau justru Bagnaia yang secara perlahan namun pasti akan mengambil alih panggung dalam beberapa tahun mendatang? Yang pasti, para penggemar MotoGP kini berada di masa yang sangat menarik. Ketika legenda lama belum sepenuhnya padam dan generasi baru mulai menunjukkan tajinya, balapan demi balapan bukan hanya tentang siapa yang menang hari itu, tapi juga tentang siapa yang sedang mengukir sejarah. MotoGP bukan hanya tentang mesin dan kecepatan. Ia adalah tentang manusia, ambisi, dan warisan. Dan ketika bendera finish dikibarkan, nama siapa yang akan berdiri di puncak sejarah? Waktu yang akan menjawabnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.